Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini, di hari Ahad yang kedua di bulan September. Mudah-mudahan Septembernya ceria dan tidak kurang satu apapun insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa kabarnya di subuh hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kalau jawabannya seperti itu ada dua pilihan. Apakah guru PAUD atau kemudian pernah aktif di MLM biasanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mendengar kalimat Ustadz Budi Ashad dalam sebuah ceramahnya, beliau menyebutkan ada hal-hal yang tidak disampaikan secara lisan, tidak diungkapkan berupa kata-kata, tapi sangat tertanamkan, tidak diucapkan, tidak diutarakan, tapi kemudian napol. Kira-kira apa yang dimaksud? Pak? Tidak disampaikan secara lisan, tapi napol. Tidak disampaikan tapi tertanamkan. Kasih sayang. Emang nggak disampaikan gitu Ibu? Enggak ya. Sugan, Pak, aku sayang padamu, nggak perlu. Tapi tertanamkan kan? Iya. Apalagi Ibu? Pak? Hah? Akhlak. Terus? Yang lain? Keteladanan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, betul, rasa sayang tidak disampaikan tapi tertanamkan. Akhlak juga sama begitu. Tapi poin yang penting yang akan kita bahas sebuah hari ini adalah keteladanan. Teladan bagian dari akhlak. Tidak disampaikan tapi tertanamkan. Pertanyaan yang kedua, ari namina teladan teh Bapak Ibu, saya awon. Saya awon. Memangnya tidak ada gitu teladan yang buruk? Ibu-ibu osok jubras jubris? Osok. Teladan itu teh? Bukan. Ketika ibu jubras jubris, pertanyaan yang kedua, pernah nggak anak ibu jubras jubris? Pernah. Urutan saha eta teh? Teladan bukan? Teladan. Kalau Bapak Ibu melihat di kamus KBBI, teladan itu apa sebetulnya? Ternyata teladan itu sesuatu yang ditiru, yang dicontoh, dan orang lain mengikuti contoh itu. Kalau kemudian sesuatu yang ditiru, sesuatu yang dicontohkan itu ditiru oleh orang lain, maka dua kemungkinannya, ada teladan yang baik, ada teladan yang buruk. Maka pertanyaannya adalah, selama ini kita di rumah-rumah kita memberikan teladan yang mana? Yang baik, yang buruk? Hah? Kadang-kadang. Kalau bilang yang baik itu teh kenyataannya atau harapannya? Kenyataannya?
Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahkan dalam urusan stres sekalipun itu keteladanan, Pak. Saya mau nanya, di antara Bapak Ibu siapa yang pernah stres, angkat tangannya. 1, 2 orang. Hanya 2 orang ya? Yang lain tidak pernah stres? Tidak. Kalau yang lain tidak pernah stres dan yang pernah stres cuma berdua, maka di masjid ini yang jadi manusia hanya 2 orang saja. Karena alamiah Bapak Ibu, jangan dianggap stres itu ODGJ, bukan. Karena kita sering menyebutkan kalau ada orang yang jalan kaki nggak jelas, rambutnya gimbal, nggak pernah mandi, nggak tahu di mana rumah dan lain-lain, kita sebutkan orang itu orang yang stres. Padahal secara alamiah setiap kita pernah mengalami hal itu. Maka perlu kita paham betul apa itu arti stres, Pak. Stres itu adalah ketika keadaan jiwa tidak nyaman karena kenyataan tidak seperti yang diinginkan. Bapak Ibu pernah mengalami hal itu? Tuh, geningan salah stres. Ibu-ibu diangkut, hujan, macet, kira-kira bahagia? Enggak, stres. Tuh, pernah ya? Ketika subuh-subuh mau sahur, sudah disiapkan yang akan dimasaknya, tapi tiba-tiba pas nyetreken kompor gasnya habis, bahagia? Stres? Ketika keadaan, ketika kenyataan tidak seperti apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, maka itu teh kondisi jiwa yang tidak nyaman. Dalam bahasa psikologi disebut dengan stres. Jadi Pak, alamiah stres ya Pak. Entong sieun, entong isin, aduh stres stres eta. Tidak, alamiah. Para bapak, ada yang pernah bekerja jauh dari istrinya Pak? Berbulan-bulan gitu? Ada? Coba mana? Saya mau tahu Pak. Bapak pernah? Berapa lama Pak? 3 bulan. Ketika sudah 3 bulan kerja, rindu sama istri nggak Pak? Rindu. Ada istrinya? Yang mana istrinya? Bapak siapa namanya? Pak Eko. Mana Ibu Ekonya? Kata Bu Eko, iya gitu serius. Iya Bu, bilang-bilang rindu Bu. 3 bulan kerja di luar, rindu sama istrinya. Pas pulang ke rumah Pak, Ibu Ekonya ngasih minum, Pak minum dulu, capek ya. Biasa ya tuh ibu mencuit-cuit sigan utara wae. Nyiapin air minum buat Pak Eko, silakan Pak minum dulu. Ketika Pak Eko minum air itu, Ibu Eko ngahareos ka Pak Eko teh, Pak maaf banget, barusan saja saya head. Kira-kira Pak Eko bagaimana perasaannya Pak Eko? Apalagi mamal balik. Nah kondisi jiwa yang tidak nyaman itu namanya stres Pak. Hal yang alamiah dialami setiap orang. Tapi yang tidak alamiahnya, ketika stres itu kemudian tidak dikelola dengan baik dan tidak cari solusinya, itu kemudian yang terjadi pada hari ini. Bapak-bapak yang hari ini, subuh hari ini nyender, stres nggak Pak? Nah, buktinya gitu Pak. Saya yakin yang tidak nyender lebih stres itu teh Pak. Nah, aku nonton teka bagian. Waduh, cina teka bagian juga ke sisi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari hasil penelitian Bapak Ibu di sebuah universitas di Michigan, tahu Michigan Pak? Berada di Cicalengka. 730 keluarga diteliti pada riset Pak. Ternyata ketika di rumah-rumah itu ada bapak-bapak yang stres, yang di risetnya Pak bukan 1-2 keluarga, tapi 730 keluarga. Di riset, kalau di sebuah rumah bapaknya stres, maka dampak stres itu akan terlihat dari buruk bahasa anak-anaknya Pak.
Kira-kira kalau para bapak stres, emang dibicarakan ke anak-anaknya gitu? Diam, aku lagi stres, gitu nggak Pak? Enggak. Tapi gerak-gerik bapak, cara bicara bapak, tatapan bapak beda. Dan itu mengantarkan anak-anaknya berbahasa buruk. Kebayang Bapak Ibu, kalau yang stresnya bapaknya saja sudah seperti ini, kira-kira kalau yang stresnya bapak dan ibunya, apa yang terjadi dengan generasi kita ke depan? Pak, kenapa jadi mengulang begini? Bapak Ibu, saya pernah ke sebuah masjid, ada tempat wudhu, ada kloset, ada toilet gitu. Di dalam toilet itu ada 2 orang anak Pak, 2 apa 3 gitu, menuju ke harampangan, lagi pipis Pak, anak-anak itu Pak, barengan. Saya mau nyetrika lampu, maksudnya mau nyetrika lampu buat wudhu gitu. Ternyata yang saya cetrekan teh lampu ke toilet itu, yang di situ ada anak-anak Pak. Kapareman lampu nanti. Ketika lampu toiletnya padam, tiba-tiba langsung keluar bahasa binatang. Saya bilang, saha eta gitu Pak jeung seserian. Maaf Pak, teka haja. Bapak Ibu, saya pastikan bukankah teka haja itu udah biasa Pak dilakukan. Kalau saya lihat hasil set ini, jangan-jangan anak-anak itu Pak punya kemampuan bahasa yang buruk. Satu diantaranya penyebabnya adalah diantarkan oleh stres bapak-bapaknya Pak. Dan itu teladan, betul. Kalau bapak di rumah marah-marah Pak, nggak nyaman, nggak bahagia, stres, guling gasahan, guling gasahan, gelisah Pak, resah dan gelisah, menunggu, resah Pak, gelisah Pak. Maka kegelisahan itu akan dilihat sama anak kita, dan itu akan dicontoh oleh mereka. Bapak Ibu, saya hidup berumah tangga sejak tahun 2004 Pak. Anak saya yang pertama sekarang sudah lulus SMA, masih kena anomnya ya Pak, mi dibaringi mau anom ngasim kuring atau 17 tahun lamanya saya punya keluarga Pak, saya punya anak. Baru saya sadar tentang teladan itu penting beberapa bulan yang lalu Pak. Saya dititipi anak Pak, anak adik saya, jadi keponakan saya. Ibunya ibadah haji, ada tugas gitu. Anaknya pengen di rumah saya, 3 tahun usianya Pak. Saya bilang, hayu sama abah saja, karena saya di rumah panggilnya abah. Ada abah, ada umah. Di rumah abah aja, hayu kalau mau di rumah abah mah. Di rumah simkuring Pak, di Orompo. Selama 2 bulan anak itu tinggal dengan kami. Selama 2 bulan itu juga semua kelakuan kami ditiru oleh anak itu Pak. Saya baru ngeh, ternyata teladan itu penting. Saya berpikir Pak, anak itu hanya 2 bulan tinggal dengan saya, semua kelakuan saya dicontoh oleh anak itu Pak. Padahal baru 3 tahun usianya. Kira-kira kebayang ke Bapak Ibu, anak-anak saya yang sudah 17 tahun, yang 14 tahun, yang 11 tahun hidup sama saya, kira-kira apa yang mereka contoh dari saya? Satu pagi Pak, saya cari anak itu, namanya Najla. Najla, saya bilang. Dia bilang, di sini, di kamar Bu. Ternyata dia lagi ngadap ke tembok, kemudian dia pakai tangan begini-begini. Kemudian yang kedua tangannya begini-begini. Saya tanya sama anak itu, kamu lagi ngapain? Lagi bedak, pakai kerudung. Ternyata selama 2 bulan itu dia memperhatikan istri saya Pak. Kalau pagi-pagi yang dia lakukan adalah dibedak, kemudian dikerudung. Dan anak itu melihat betul bagaimana kelakuan istri saya. Padahal istri saya tidak menyampaikan apapun pada anak itu, tapi tertanamkan kuat-kuat di anak itu. Satu waktu anak laki-laki saya yang bujang Pak, haredang, dia buka kaosnya yang dia pakai celana pendek selutut, kegeber Pak di kasur. Tiba-tiba anak perempuan itu Pak yang 3 tahun itu, dia lari ke kamar anak saya, dia buka bajunya, dia bawa buku ikian.
Padahal anak saya tidak nyuruh ke keponakannya, "Jok, ini buka bajumu, ambil kertas, kita geber-geber." Enggak, Pak. Tidak disampaikan, tapi tertanamkan. Ibu-ibu, kalau habis mandi pakai anduk, dari mana ke mana? Dari mana, Bu? Ingat, dicai ke jam ke kamar, dari mana ke mana arahnya gitu langsung teh. Dari mana ke mana, Bu? Dari dada. Kenapa dari dada? Aurat. Kira-kira kalau besoknya bapak mandi kemudian pakai anduknya begitu, tidak ada kan handap, rek dikumahakeun ku ibu. Dikumahakeun, Bu? Hah? Ngomongnya dibetot segala atau Pak? Apakah karena mandi itu Bapak memakai celana? Itu ditiru, Pak, dicontoh betul. Saya baru sadar selama beberapa belas tahun lamanya saya punya anak, Pak. Saya baru disadarkan beberapa bulan yang lalu. Saya mikir, ya Allah, selama saya hidup sama anak-anak saya, apa yang sudah saya contohkan pada mereka, dan kemudian mereka meniru apa yang saya lakukan. Kira-kira Bapak Ibu, selama Bapak Ibu hidup dengan keluarga, apa yang Bapak Ibu teladankan sama anak-anak? Pak, saya pastikan pikiran Bapak Ibu menerawang ya, naon wae nya. Dan itu pula yang diajarkan Rasulullah SAW. Satu waktu Bapak Ibu, Rasulullah mencium Hasan bin Ali. Siapa, Pak? Hasan bin Ali teh cucu siapa? Cucu Rasul. Memangnya siapa ibunya Hasan? Ibu Ali. Di blok sebelah mana, Pak? Hasan itu cucunya Rasul, karena Rasul punya anak namanya Fatimah. Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abu Thalib, kemudian punya anak Hasan dan Husain diantaranya. Maka Hasan itu cucunya Rasul. Satu waktu Bapak Ibu dicium ke Rasul teh, berarti aki nyium incu. Jadi ayah Pak, nu aki-aki cung. Ayah ngacung heula ieu mah hayang apal mana aki-aki. Osok nyium incuna, Pak. Asok. Upami incu Bapak tos ibak jam 5 sore dicium ku Bapak, sengit. Sengit naon? Minyak telon naon Ibu? Kayu putih. Tapi kalau dibalikan, kira-kira incu Bapak, incu Ibu lamun nyium aki jeung ninina, sengit naon? Balsem. Geliga naon Ibu? Presker, cap kampak. Kalau luar eta jimat unggul. Rasul nyium Hasan Bapak Ibu, dan pada saat itu ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Kata Al-Aqra bin Habis At-Tamimi, dia bilang begini, faqala Al-Aqra innali asyratan minal walad. Wahai Rasulullah, aku juga punya anak, 10 anak aku teh. Banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah heran kalau orang-orang Arab itu anaknya banyak-banyak. Bahkan kemudian jangan heran kalau nanti Bapak Ibu ke Mekah, ke Madinah, orang-orang Arab itu kalau ketemu sama kita, ketika nanya sama kita, bukan tentang berapa anak kita, tapi berapa istri kita. Serius, Pak. Saya pernah naik taksi, supirnya aki-aki. Kenapa apa aki-aki? Ketinggalan beda apa aki-aki mah. Tapi dia mah terus aya aki-aki mah, sarehat, jarak jag gitu. Supirnya aki-aki, Pak. Kita ngobrol sama aki-aki itu, dia nanya ke saya, kam zauzah anta, kamu berapa punya istri? Saya jawab, wahid. Dia jawab, anta miskin. Tuh, miskin para bapak teh. Karena kenapa? Istrinya 1. Saya nanya sama aki-aki itu, aki-aki sabaraha? Arba.
Aki-aki Pak, istrinya 4 Pak. Saya nanya, berapa jumlah anak aki? Dia jawab 34. Itu kan bahaya Bapak, dah itu ilain Bapak. Depan tiap 4 bibit atuh. Sama dengan Al-Aqra, kata Al-Aqra, innali asyratan minal walad, aku punya 10 orang anak. Dan kata Al-Aqra, ma qabaltu minhum ahadan, tapi tak pernah Rasul aku mencium mereka. Biasa, maka jeung kudu cium sagala cenah. Kan bae teh naon, kata Al-Aqra teh. Fanadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melihat Al-Aqra summa qala, kemudian beliau bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka tidak akan dikasihi. Barang siapa yang tidak mencium cucunya, maka nanti tidak akan dicium oleh cucunya. Bukan tentang karma, tapi tentang tabur tuai. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Ini tentang kebaikan akan dibalas oleh kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali akan dibalas oleh kebaikan juga. Maka penting Bapak Ibu kita hari ini memberikan teladan pada mereka. Bahkan untuk sebuah kecupan saja dari orang tua pada anaknya, itu teladan. Karena satu saat nanti Bapak Ibu, kita juga butuh dicium oleh mereka. Contoh Pak, real. Mohon maaf Pak, saya contohkan. Di depan saya ada seorang bapak, lagi mangku anaknya lagi bobo Pak. Beliau memangku anaknya, bahkan sampai tertidur. Satu saat nanti Allah akan balikan keadaan itu Pak. Bisa jadi kita yang butuh diklonin sama anak-anak kita Pak. Kita yang butuh didampingi oleh mereka. Kita yang butuh diusap oleh mereka Pak. Apal di mana? Banyak yang mengalami Pak. Banyak yang mengalami. Ternyata kalau ketika pada saat jadi orang tua baik sama anak-anak kita, maka insya Allah nanti teladan itu akan Allah balikan pada kita yang melakukannya. Banyak orang tua yang salah kaprah, niatnya mau ngasih semangat Pak, ke anaknya itu, padahal tidak sama sekali. Anaknya jatuh Pak, lari-lari di masjid misalnya, jatuh, kemudian dengan mudah bapaknya bilang, jagoan, anak laki-laki harus tangguh, harus kuat, pemimpin, calon presiden, semua diungkapkan. Betul Pak, penyemangat itu penting disampaikan, tapi coba berpeka rasa dulu sama anak itu. Kamu sakit nah? Yang mana yang sakitnya? Iya Pak, cek bapak ge naon, aya diupahan dikitukeun urang mah. Bapak Ibu, kalau hari ini kemudian kita mudah bilang sama anak-anak kita, jagoan, jauh kene kana pujit, kudu kuat, kudu semangat. Satu saat nanti bapak sudah uzur, sudah tua, pakai tongkat jalan di hadapan anak itu kemudian jatuh, kira-kira apa yang akan dibicarakan sama anak ke kita? Ayo aki-aki jagoan, semangat, jauh tina pujit kene, ayo berdiri kuat ki. Kira-kira mun eta budak bapak rek dikumahakeun ke tongkat bapak. Kita lupa Pak, bahwa bahasa itu pernah kita teladankan sama mereka Pak. Betul Pak? Saya ngobrol sama ibu-ibu muda Pak, Mahmud, Pak Mahmuda, macan cantik, mama cantik baru punya anak 1 gitu. Yang muda-muda Pak, yang anak-anaknya PAUD atau SD gitu. Saya ngobrol sama mereka, ibu-ibu, teteh-teteh, kalau teteh merasakan, mengalami punya anak, kemudian anak itu pup ketika teteh berkumpul dengan banyak orang, dan bahkan di rumah orang lain, apa yang dirasakan? Ada malu, kesel, ruas, kaget, amok. Saya ke mereka, ketika teteh bawa anak itu ke jamban, kira-kira rek cicing atau barijeng nyarita? Betul Pak, kata mereka, ya ada kesel atau cina di mana wae pupna cina.
pan pakai pemper, ini ada anggar pan teu moal pemperna cenah. Maka kebanyakan perempuan bilang nya bari jeung nyarita. Sapanjang nungtun budak kacai kerenyang atuh cek mama oge tong ngilu jadi baik riweuh siga kieu engke deui lamun nyarios jadi era mama teh bau ka mana-mana di geura ieu teh teu moal pemper di geura masuk ke jamban keur diomehan cicing teh henteu nyarita keneh we engke deui nya pala cek budak apa geus aya di bejaan atuh da teu wareg cek ibu-ibu teh cenah beres diomehan keluar dari jamban cicing teh ibu-ibu henteu nya riweuh cek amah oge tuluy we nyarita ibu-ibu saya nanya ke teteh itu teteh kalau kemudian teteh nanti usia semakin uzur semakin tua bahkan kemudian terlentang tidur di kasur nggak bisa ngapa-ngapain sudah uzur kira-kira kemudian sebagai orang yang sudah uzur sudah tua manggil anaknya kira-kira gimana anaknya pas dipanggil anaknya teh mama pas nyamper teh cek teteh oge naon bebeja lamun jadi teu riweuh siga kieu. Tapi kalau kemudian ridho dengan anak itu Bapak Ibu ketika dulu kemudian anaknya dibawa ke jamban tenang kalem normal nyeri beteung kan hayu kacai urang bersihan dituntun entong isin kalem cana ka jamban tuh pan jambana alusnya ibu misi ibu imam resep tinggal sak orang ombehan kira-kira ketika orang tua yang seperti itu uzur manggil anaknya apa yang terjadi lamun dicarekan carekan tapi lamun ridho orang tuanya ridho lagi teh mama siap mah orang bersihan kalem tenang teteh ridho pisan mama ngurus teteh lain teteh hungkul AA 2 rai 3 genep jalani diurus ku mama ridho ayeuna bagian teteh nu kedah ngurus mama insyaallah teteh ridho kira-kira ibu-ibu Pak pada saat kita sudah uzur terlentang tidur di kasur mendapatkan anak-anak seperti itu apa yang dirasakan Pak? Bingung cek ibu teh teteh ridho pisan teteh cek ibu teh nyatu ari ridho mah orang tambahan deui henteu mah tos cek orang bersihan deui itu teh teladan Bapak Ibu apa yang kita lakukan akan dicap sama mereka maka hati-hati dengan apapun yang kita kerjakan pada hari ini di rumah-rumah kita karena itu akan jadi teladan bagi anak-anak kita bagi orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu yang Allah muliakan kira-kira selama ini teladan yang mana yang kita berikan pada mereka ada hal yang tidak disampaikan secara lisan tapi tertanamkan kuat-kuat di jiwa mereka dan mana Bapak Ibu ternyata problem itu tidak muncul seketika bisa jadi 5 tahun kemudian 10 tahun kemudian 23 tahun kemudian di berita Pak ada seorang laki-laki pemuda di Depok mungkin pernah dengar beritanya 23 tahun dia bunuh ibunya dan melukai bapaknya ketika ditanya sama polisi kenapa kau tega membunuh ibumu dan melukai bapakmu dia jawab karena aku sejak kecil tidak dibuat nyaman oleh ibu bapakku karena aku sering dimarahi oleh ibuku karena aku sering tidak dinyamankan oleh ibuku Bapak Ibu ketidaknyamanan anak ini orang tua yang ngasihnya dan itu teladan baru terbayarkan 23 tahun kemudian baru tergantikan 23 tahun kemudian tanda petik Pak tergantikan nggak sekarang, nggak besok, nggak lusa tapi nanti Pak tahun-tahun kemudian maka apa yang perlu kita ikhtiarkan hari ini agar kita merdeka Pak di masa tua kita bukan terjajah sama anak-anak kita Bapak Ibu yang Allah muliakan maka dalam Islam diajarkan beberapa hal yang pertama teladan itu perlu dikuatkan dengan cara jangan berbohong kira-kira Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berbohong bebeja teh ka budak bapak rek ngabohong mama rek ngabohong bebeja teh henteu
nu ngajawab henteu berarti osok ngebohong gitu. Cepat bebeja. Betul ya? Hal ini kan sudah jadi obrolan sejak zaman dulu Pak. Tempoe doe luwe Pak. Ketika ada ibu-ibu misalnya bilang ke anaknya, Aa, nanti kalau ada Ibu Uis ya datang ke rumah ini, ada Bu Uis di sini? Aduh masalah, ganti. Kalau ada Ibu Titin, nah, Bu Titin ada? Ayah. Bu Imas? Ada. Bu Sari? Nggak ada ya? Aman berarti. Oh ada Milasari. Ibu Caroline? Aman ayah. Ibu Caroline nggak ada tahu. Bilang ke anaknya, nanti kalau si Ibu Caroline datang ke sini, bilang ya, Mama nggak ada. Kata si ibunya teh, Mama mereka mana gitu? Bejakan keur angkat gitu. Nah aku naon gitu mah. Lamun ke si Ibu Caroline ke sini bilang nggak ada dan berangkat, lagi hutang ke Mama. Mama teh boga duit jang mayarna, bejakeun we teu aya ya, keur angkat gitu. Besoknya Bu, betul. Si Ibu Caroline datang ke rumah itu. Yang terima anaknya yang laki-laki. Mama ada, langsung ingat kan? Nggak ada. Kemana? Berangkat, lagi pergi. Ibu lupa, nggak ngasih tahu kemana berangkatnya. Kata si Ibu Caroline teh, angkatnya ke mana? Ke mananya? Mama, angkatnya ke mana? Matakan ibu-ibu lamun rek ngajarkeun bong kudu tuntas, Ibu. Langsung kagok atuh. Kan itu obrolan di zaman baheula pan kitu eta teh nya. Ibu tidak sadar kalau itu kebohongan yang ibu ajarkan sama mereka. Ketika kita orang tua Bapak Ibu sudah berbohong sama anak-anak kita, mengajarkan bohong sama mereka, catat Pak. Catat kuat-kuat di Bapak-bapak Ibu sekalian. Suatu saat nanti mereka akan bohong sama kita. Apa di mana? Pengalaman Pak. Ketika kita bohong sama mereka, akhirnya kita nggak akan dipercaya sama mereka Pak. Satu waktu Pak, saya bilang ke anak-anak, nanti ya hari Minggu kita jalan-jalan. Asik kan gitu Pak. Pas hari Ahadnya Pak, qadarullah ada kegiatan yang lain. Saya bilang ke anak-anak, nggak jadi ya jalan-jalannya, nanti lagi aja. Kenapa Abah nggak jadi? Ngadadak aya acara. Padahal bisa jadi acara itu nggak perlu diadakan. Karena saya udah punya janji sama anak-anak saya. Tapi dengan mudah saya membatalkan itu Pak. Nggak jadi ya, nanti lagi. Besoknya Pak, saya nanya ke mereka, badai iraha tuh jalan-jalan deh. Saya nanya begitu ke mereka, kata mereka, kumaha Abah weh. Da kamar kita jadi, gini kan, kayak gitu jadi deui. Ketika kita bohong sama mereka Bapak Ibu, maka hilang kepercayaan mereka pada kita. Dan itu sudah dialami sejak zaman Rasul. Ternyata ada seorang ibu, da'atni ummi yauman, ibuku manggil aku satu hari. Kemudian kata ibuku, hal ta'ala u'tika, sini nak, mama akan ngasih sesuatu sama kamu. Jika ibu-ibu gini hanya, kalau suaminya ada tamu, anak ibu ngerecokin, ngarewong di sauran mau aku ibu, dipanggil nggak sama ibu? Dipanggil. Kira-kira agar anak itu mau menghampiri ibu, dikasih iming-iming nggak sama ibu? Apa iming-imingnya biasanya? Hadiah, kayak orang jajan. Orang jajan ke Indo September, hadiah. Pas sudah lewat Maretnya Bapak Ibu, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Enggak istiqomah takote atau itu mah. Sudah September masih kena Maret. Sini, kayak orang jajan ke Indo September. Hadiah. Ketika anaknya menghampiri ibunya, pertanyaan saya, ibunya betul nggak ngajakin jajan? Saya nanya ibu, survei ke anak-anak tentang ucapan ibunya yang ngasih iming-iming kayak begitu. Ternyata banyak anak bilang tidak. Eta mangan ngabohong ngungkul. Meh nyamperkeun. Meskipun juga ada betul yang jajan. Dengan alasan ini jajan ke Indo September, pas keluar ke warung we nya, pan ngabohong kan teh.
yang terbayangkan oleh anaknya Indo September yang ada es krimnya, yang ada cikinya, yang ada coklatnya, hari nyamperkan ke warung letih. Sama dengan zaman Rasul. Kata Rasulullah, betulkah engkau ingin ngasih sama anakmu sesuatu? Kata perempuan itu, betul wahai Rasulullah, u'tihi tamron, aku akan ngasih dia kurma yang kering. Kata Rasulullah, kalau betul kau ingin ngasih, kasih. Tapi kalau engkau ingin ngasih tapi tidak ngasih, maka engkau akan tercatat sebagai kadzibatun, sebagai seorang pendusta, sebagai seorang pembohong. Bapak Ibu, bohong itu teladan bukan? Contoh? Contoh. Tapi yang buruk dan jangan dilakukan. Ibu-ibu lagi nyetrika baju bapak, tiba-tiba di saku atasnya ada uang 50.000. Tak dikamanakeun ku ibu-ibu? Hah? Di sakuan. Di sakuan kanu saku bapak deui gitu maksudnya. Ka mana itu? Di dompet ibu. Mau diapain? Kak Indah September. Nanti laporannya kapan? Oh, oke. Duh, bapak nih karunya teuing Gusti. Istri bapak mah kalarieu. Tapi kalau kemudian pas lagi nyetrika nemu uang di saku suami ibu 50.000 dan ada anak ibu di situ, kira-kira ibu mau bilang apa ke anaknya? Tuh kan gitu aja, entong ribut ke bagi dua. Ima rezeki urang nunggu setrika, entong ribut ke bagi dua. Bapak Ibu, saya mencermati jangan-jangan orang-orang yang korupsi hari ini karena dulu sering lihat ibunya ngistrika dan bilang bagi dua. Karena nggak akan pernah terjadi Bapak Ibu korupsi sendirian, butuh teman korupsi mah. Ada yang pelayannya, ada yang menyambungkannya, nggak mungkin sendirian korupsi itu. Ketika ketemu korupsinya pasti akan ngasih tahu sama yang menemukannya, entah ribut bagi dua, si gana bala minang ningali indungna etana. Maka apa yang perlu kita lakukan Pak hari ini Pak? Jangan pernah berbohong Pak. Diusahakan semaksimal mungkin. Kalaupun pada akhirnya kita akan ngambil anak itu pada saat lagi ngerecokin bapaknya, suami ibu, yang jelas aja ngomongnya, yang jujur aja bilangnya, sini nak, bapak lagi ada tamu, jangan ganggu, penting urusan bapak, kita ke belakang ya. Lebih clear begitu ibu-ibu. Ibu mau ke undangan, anak gak pengen ikut, anak pengen ikut tapi ibu gak mau dituturkan. Mama pada ke mana? Pada ke payun. Ini gaya kan bahaya sekali-kali atuh. Padahal mah mereka undangan, bilang aja ke anak ibu, mama mau ke undangan tapi maaf ya sekarang kamu gak boleh ikut karena begini. Diajarkan jelas, jujur sama mereka daripada kemudian harus berbohong. Bapak Ibu, saya mengalami hal itu Pak. Saya bilang anak-anak entah ngiring ya kamana kapayun sakedap plong lebih kaputing gitu Pak. Dan hari ini Pak saya dibalas sama mereka. Saya bilang ke anak-anak pada kamana ke rumah temen plong gitu tuh. Pas pulang ke rumah di mana wae geus ti dieu langsung saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ini teladan yang aku kasih ke mereka hari dulu Pak. Kemudian Allah jawab sekarang. Istighfar Bapak Ibu, yang saya lakukan begitu. Maka yang pertama, jangan pernah berbohong Pak. Yang kedua, ternyata teladan itu erat kaitannya dengan peran ibu-ibu. Bukan berarti Bapak enggak punya peran, sangat besar Pak peran ibu itu untuk ngasih keteladanan sama anak-anak. Kenapa demikian? Karena anak-anak lebih dekat dengan ibu-ibu, lebih lama dengan ibu-ibu, di rumah yang lebih lama adalah ibu-ibu. Maka nggak heran kekuatan psikologis ibu-ibu dengan anak-anak lebih kuat daripada dengan kita Pak, para bapak. Betul ya? Kalau ada ibu-ibu dengan dinas sinetron yang pegang gelas ya, kemudian pupus pre, oh anakku, kan begitu. Karena emang deket sisa psikis sama anak-anak, dan nggak pernah kejadian para bapak yang lagi ngerokok, anakku enggak. Jual tiko sewan, rokok anakku enggak ada. Ibu itu dekat sama anak-anaknya. Dalam Al-Quran Bapak Ibu,
Perempuan itu punya peran banyak. 1, peran pribadi. 2, peran sebagai istri. 3, peran sebagai ibu. 4, peran sebagai sosial. Kira-kira peran mana yang paling banyak dibahas dalam Al-Quran? Sebagai pribadi, istri, ibu, sosial. Ibu, istri, dan ibu. Ternyata yang paling banyak berperan sebagai istri, Pak. Karena ketika perempuan sudah memaksimalkan perannya sebagai istri, sama dengan sekaligus dia sudah berperan sebagai seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Jadi kalau ibu ingin anak-anak ibu nurut sama ibu, tinggal ibu taat ka salaki, beres. Tinggal ibu perhatian ke suami, selesai. Tinggal ibu nyaah ka caroge, aman. Tapi ketika ibu berharap anak ibu taat sama ibu, tapi ibu nggak pernah merhatiin suami, jangan pernah berharap anak itu akan hormat sama ibunya. Teladan Bapak Ibu, contoh Bu, biar jelas. Kalau suami ibu pas pergi kerja suka dikasih minum sama ibu, minum apa? Suka air apa Bu? Air kopi, air bening. Aduh, ini karunya teuing Bapak. Air bening, anggapnya kopi ya tuh banyak. Anggap kopi. Ibu teh nyiapin kopi buat bapak pas berangkat kerja pagi-pagi di rumah teh. Kopi. Contoh Pak, ini anggap apa ini Pak? Apa ini Pak? Kopi Pak. Anggap kopi. Dah subuh-subuh Bapak enak kopinya. Ini mah contoh kopi. Ibu nyiapin kopi buat bapak pagi-pagi mau berangkat kerja. Kemudian diminum sama bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa Pak? Kopi Pak. Bapak halu ya. Kopi. Kemudian nggak habis kopinya teh Pak, disimpan sama bapak teh. Bapak berangkat kerja saja. Anak ibu nanya ke ibu, "Ma, hari ini kopi punya siapa?" Ibu apa jawabannya? Punya bapak. Kemudian kata anak ibu teh, "Kenapa nggak dihabisin kopinya?" Ibu mau jawab apa lagi? Hah? Buat nanti? Apa Bu jawabannya? Bapaknya cepat-cepat berangkat. Alhamdulillah, normal. Jawaban yang normal maksudnya. Apalagi Bu? Rusuh, normal. Itu teh ketika ibu jawab ke anak-anak ibu lagi ngasih teladan. Kebayang ibu-ibu kalau anaknya nanya, "Mah nu saha kopi ieu?" Anu bapak, nah beuteung diseepkeun, da tiba heula siga kitu, bawa maneh mah ngariweuhkeun eta teh. Unggal isuk-isuk panenyokeun kopi diinum teu, mama teh capek tiba heula teh ieu. Jawaban ibu itu sedang memberi teladan ke anak ibu bagaimana pentingnya membongkar aib suami ibu. Betul ya? Bakal beda kejadiannya kalau kemudian kata ibu teh, "Bapakmu rusuh nak kerja." Tuh lihat, bapakmu itu lebih mementingkan pekerjaan untuk kita keluarganya. Dia sampai lupa menikmati kopinya. Doakan ya sama kalian, mudah-mudahan bapak sehat, istiqomah, dapat rezeki yang banyak. Kira-kira Bapak Ibu, kalau jawaban ibu seperti itu, apa yang disimpulkan oleh anak ibu tentang bapaknya? Apakah sama dengan yang pertama tadi? Tidak. Kalau yang pertama cek ibu teh da ngariweuhkeun si bapak mah tiba heula saacan maneh lahir siga kitu kalakuan sebal da mah mah. Unggal isuk-isuk eta teh. Panginyokeun kopi dibeakeun teu geura. Pas palebah beak bulana nyarekan ka mama, padahal diinum ku manehna. Ibu curhat ke anak ibu tentang kekurangan bapak. Satu waktu anak ibu mendapatkan ketidaknyamanan dari bapaknya. Kira-kira yang tersimpan di memorinya tentang bapaknya, yang baik yang buruk?
Langsung inget ucapan ibu, oh nya da ceuk si mamah oge ngariweuhkeun si bapak mah, nyusahkeun si bapak. Kira-kira para bapak punya peran yang penting? Sama Pak. Lagi makan bersama Pak di meja makan, ibu dari dapur bawa makanan ke meja makan, tok gerak armam heula wayah nanya ayeuna mah jeung endog dadar heula weh, mama teu kabojong masak, memang teu aya dipasakeunana oge, sok nikmati ya kalau dadarnya. Kira-kira bapak mau jawab apa ke anak-anak ketika pas nanya anak teh ni endog wae? Bapak mau jawab apa? Alhamdulillah, syukur keuneun sakike aya rezeki ken. Kenapa hebat Pak. Kebayang kalau bapak bilang begini ke anak-anak, teu bisaeun masak indung maneh mah tiba heula kitu endog jeung endog we. Apa teu baheula bapak sok bisulan gara-gara endog indung maneh ieu teh. Endog indung maneh. Gara-gara endog anu dipasak indung maneh cenah. Bapak Ibu, kalau kemudian persepsi anak kita tentang ibunya yang hanya bisa masak endog saja, ditakdirkan dia menikah dengan perempuan yang kemampuan masaknya jagoan luar biasa, kira-kira anak bapak, anak ibu akan lebih respect sama siapa? Ke istrinya atau ke ibunya? Ke istrinya lah. Dia bilang, nyaan pamajikan kuring pintar masak teh siga si mama, endog deui, endog deui. Bapak Ibu, saya belajar tentang menikmati makanan dari bapak saya. Satu waktu ibu saya menyiapkan makanan. Kata bapak saya, tuh tingali indung aranjeun mah. Ieu teh dahareun 2 poe kamari dipasak di ngeunah gerak sok darah ayo. Dihaneutkeun deui gitu. Ditumiskeun cek orang Sunda mah enak gerak sok kadi. Nikmat moal aya. Sok aya sangguna haneut aya tumis hideung, mantep. Saya mendapatkan bahasa itu dari bapak saya Pak. Sampai kami anak-anaknya Pak menyebutkan tidak ada masakan terbaik kecuali masakan ibu saya. Meskipun sudah 2 hari tetap enak Pak. Karena itu yang disarankan bapak saya ke kami Pak. Tidak ada masakan terbaik kecuali masakan ibu kalian Pak. Dan itu teh napal di kepala kami sejak dulu. Maka mohon maaf, istri saya bilang begitu. Kebiasaan saya kalau kemudian berkunjung ke rumah ibu saya bilang, mah masak naon? Cek pun bojo, cikene geus dahar di imah. Tanyakeun masak naon kasih mama. Penasaran aja, pengen tahu apa yang beliau masak hari ini. Karena sejak dulu saya menikmati betul masakan beliau. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu teh keteladanan. Bahkan ucapan kita, omongan kita, jawaban kita ke anak-anak kita, itu contoh yang akan mereka kerjakan nanti. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata teladan itu sama dengan Pak, kita sedang menyimpan kenangan. Kenangan di mana? Kenangan di orang-orang yang nanti kita tinggalkan. Satu waktu Bapak Ibu di siang hari ada jamaah pengajian namanya Ibu Nur. Dia bilang di update statusnya, ya Allah mangkohar mual aya di anu ngengguakeun subuh. Saya japri ke Bu Nur, mangkohar kunaon? Karena juga saya tahu mangkohar itu siapa. Kata beliau, ngantunkeun Ustad dieu cenah. Bapak Ibu coba lihat, mangkohar saja dikenang oleh Ibu Nur. Mual aya nu ngagugahkeun subuh deui. Karena kebiasaan mangkohar itu setiap subuh sering pakai mikrofon masjid di kampungnya, kemudian memewarakan garuga enggal sakedap deui bade adan subuh lebar komo bapak mama enggal-enggal ka masjid lebar teh berjamaah. Itu teh biasa dilakukan mangkohar setiap subuh. Dan ternyata kenangan itu baru terasa ketika sudah tiada. Kata Ibu Nur, oh ya Allah mual aya nu ngagungkeun subuh cenah. Bapak-bapak, siapa yang biasa adzan di masjid ini Pak? Mana Pak Bowo mana? Selain Pak Bowo ada lagi? Mana? Mana Pak Jae? Pak Jae, jangan dianggap adzan itu hanya adzan biasa saja.
tapi Pak Jaya lagi nyimpen kenangan di telinga banyak orang. Kalau Pak Jaya nggak ada, contoh misalnya, bukan nggak ada meninggal Pak Jaya, lagi tamasya gitu ya ke Melbourne, Switzerland selama 3 bulan gitu ya. Kira-kira warga di sini rindu apa sama Pak Jaya? Duh, si Pak Jaya keadaan kamananya misono. Bahkan azannya saja dirindukan dan jadi kenangan. Bukankah itu yang pernah dialami Bilal? Bilal itu muadzin Bapak Ibu, muadzin sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasul wafat, Bilal masih di Madinah Bapak Ibu, dan beliau bilang kepada para sahabat, aku mau hijrah dari Madinah ini. Kenapa demikian? Kata para sahabat, karena setiap aku tinggal di masjid ini, aku datang ke masjid ini, setiap sudut yang aku lihat, aku pernah merasakan duduk dengan Rasul, melihat Rasul, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau nasihatkan. Lebih baik aku pergi dari sini, aku ingatkan ke Rasul. Bapak Ibu, ternyata bukannya Bilal yang ingat sama Rasul, ternyata orang-orang Madinah pun juga rindu sama Bilal. Ketika Bilal pergi dari Madinah, kata para sahabat waktu itu, ini sononya keadaan Bilal, kemana terbalik-balik ketika dia. Sampai akhirnya Bapak Ibu, diketahuilah Bilal di sebuah tempat, kemudian dipanggil pulang ke Madinah. Bilal, wih di Madinah tuh, cina. Pas ke Madinah Bapak Ibu, kata para sahabat, Bilal, tolong azan, kami rindu dengan azanmu. Kira-kira Bapak Ibu, azan itu menyimpan kenangan? Menyimpan kenangan bagi orang-orang yang mau sholat. Hari nutar saat mah geus adan deui wae Gusti nu sacik keneh geus adan deui. Azan itu sedang menyimpan kenangan. Nu nyarande padi dieu sedang menyimpan kenangan. Kalau mohon maaf yang nyarande tidak ada, bukan meninggal Pak, jalan-jalan ya mohon nama. Kamana we bade ka luar negeri, bade ka alam akhirat, nama kamana? Pasti akan muncul bahasa, duh si bapak eta eueuhnya nusok nyarande didinya. Nyarande saja kemudian jadi kenangan. Eta di lawang pantau wae geuningan tah. Di lawang pantau anu sok masian tuangan geuningan, anu muka acara nyana kenceleng, anu video dan lain-lain, semua yang kita lakukan Bapak Ibu sebetulnya kita sedang menyimpan kenangan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tidak ada, apa yang akan dikenang oleh pasangannya? Mun Ibu ngantunkeun ti payun atau Bapak ngantunkeun ti payun? Atau siapa yang mau meninggal duluan? Cicak ibu-ibu, mending keneh ibu ngaibakan bapak atau bapak ngaibakan ibu? Pak, mending bapak ngaibakan ibu atau ibu ngaibakan bapak? Nah, mending bareng. Lain ayeuna bapak ke mun maot maksudna teh mending bareng bapak mah silimandian geus maot tadi bapak. Kira-kira yang lebih baik meninggal dulu siapa dulu Pak? Ibu? Tinggalnya gitu Pak, betul. Jawaban ibu-ibu seseringnya dia bilang, aku tidak sanggup hidup tanpamu, lebih baik aku duluan saja. Cek ibu-ibu teh, kira-kira Pak kalau istri Bapak bilang begitu, Bapak mau jawab apa? Oh boleh, silakan. Sok mah, silakan. Rek dimandian ku Bapak, tenang tong hariwang. Kira-kira ibu atoh tadi gitu kan ku Bapak? Beki amak ibu tehnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita wafat nanti, apa yang dikenang oleh pasangan kita Pak? Bukankah Rasulullah SAW pada saat ditinggal wafat oleh Khadijah, bukan sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan Rasul menikah dengan Aisyah saja, nama Khadijah masih terus disebut oleh Rasulullah SAW. Khadijah. Kata Aisyah, atau Rasul move on atuh. Ini Khadijah deui. Karena kata Rasulullah, Khadijah the unforgettable wife. Naon Pak artinya teh Pak? Gitulah pokoknya. Istri yang tak tergantikan, istri yang tak terlupakan. Kira-kira ibu-ibu, kalau ibu nanti misalnya
wafat duluan. Kemudian bapak bilang, istriku perempuan yang tak tergantikan dan tak terlupakan. Kira-kira ibu bagaimana perasaannya? Nya ima lamun gitu, ini nagas maut ibu teh. Tapi kalau kemudian dikasih kemampuan untuk mendengar misalnya, apa ibu rasakan? Atau ibu-ibunya bapaknya menikah lagi misalnya. Ya pantos nganten kan ibu nak nikah deui bapak teh 5 tahun setelah ibu meninggal bapak nikah lagi. Kemudian bapak bilang ke istri baru bapak teh, "Mah, denger ya, bapak ditinggal mati sama si ibu istri pertama bapak 5 tahun yang lalu, dan si ibu itu perempuan yang tak tergantikan, solehnya luar biasa, bager, taat, nurut, seueur komentar, pokoknya mah hese neanganana. Mudah-mudahan mah mamah ge solehna saminya siga si ibu, bageurna sami siga si ibu." Bukan tentang istri barunya, tentang ibu yang sudah meninggal ini. Kira-kira ketika ibu yang sudah meninggal, kemudian suami ibu menceritakan kebaikan-kebaikan ibu pada istri barunya, apa yang ibu rasakan? Bahagia? Bahagia. Rek hudang deui moal. Saking ku atoh hudang deui moal. Tapi kebayang ibu-ibu kalau ternyata bapak itu bilang ke istri barunya, "Mah, dengekeun nya. Moal manggih awewe nu pangriweuhna saalam dunia. Iwati pamajikan bapak nu geus maot 5 tahun katuka. Eta mah riweuh, rungsing, rudet, pika amakeun, pika sebeleun." Yang diceritakan sama bapak ke istri barunya tentang ibu yang buruk-buruknya. Kira-kira ibu-ibu, ibu geus maot rek ngajung jurigan bapak moal. Bade bu, tuh tinggalinya bade. Ibu mah geus maot nyusahkeun keneh, coba kan. Kok mau dikeur hirupna? Geus maot ajung jurigan sia urang mah cenah. Geus maot ibu nyusahkeun keneh bapak, kok mau keur hirupna nya? Pan kabayang. Maka apa yang sudah kita buat kenangan bagi orang-orang yang nanti hidup itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mencoba buat kenangan sama anak saya, Pak. Ketika saya memahami ayat-ayat ini, Pak, ya Allah, saya telat, saya bilang sudah lama saya hidup dengan mereka, tapi kemudian saya khawatir tidak ada kenangan yang saya simpan di mereka, Pak. Akhirnya ketika beberapa minggu yang lalu, saya bilang, "Bah, yang jalan-jalan lah ke Kota Baru, memotoran jeung Abah duaan." Saya bilang, "Hayu atuh." Anak perempuan, Pak, kelas 2 SMP. Saya waktu itu bilang ke saya, "Pang, buat kenangan terbaik sama anakmu hari ini, mumpung ada waktu, ada kesempatan." Saya bilang, "Hayu teh, naik motor." Pas naik motor, Pak, keluar dari gang rumah saya, kemudian dia mulai menyimpan pipinya di punggung saya, plek gitu. Saya bilang ke saya, "Teh, nikmati punggung Abah selagi masih kokoh, selagi masih kuat, karena bisa jadi punggung yang kau simpan itu pipimu nanti bukan Abah tapi suamimu. Nikmati hari ini teh." Selamat tiba. Dia kemudian mulai, Pak, mengeluarkan tangannya, Pak, untuk memeluk saya, tapi qadarullah, Pak, nggak ketemu tangannya itu, Pak. Ibu tong seuri biasa we atuh, Bu. Itu karena nggak tahu, karena mungkin pendek tangannya itu bagaimana, wallahu a'lam, Bapak Ibu. Ente Ibu pas rek nangkep tetepungnya pokoknya mak itu si budak teh. Akhirnya kemudian dia simpan tangannya di saku jaket saya, Pak, karena pas lagi buka itu settingnya teh masukin, Pak, tapi dia pegang perut saya. Saya bilang, "Sok teh, tangkep Abah, mudah-mudahan jadi kenangan, karena satu waktu nanti bisa jadi Abah yang dibonceng sama teteh." Betul, Pak. Termasuk akhirnya dia menyimpan, Pak, dagunya di pundak saya. Dia ngobrol ke saya. Saya bilang, "Teh, nikmati momen hari ini. Apapun yang kau obrolkan, Abah akan siap mendengarkan. Karena bisa jadi satu waktu nanti Abah yang butuh didengerin sama teteh." Bapak Ibu, momen itu, Pak, hanya berlaku 1 jam saja, tapi saya pastikan dampaknya gede, luar biasa, Pak. Dan betul ternyata besok-besoknya, Pak, ketika sempat sekolah, "Abah, badai angkat sekolah." Ya, saling. Satu waktu dia bilang, "Abah, naon, pang dipeluk heula ku Abah." Bapak Ibu,
Saya peluk anak itu karena saya tahu betul malam harinya dia rungsing, Pak, ngerjain tugas nggak beres-beres gitu, nggak bisa dia ngerjainnya, dan ternyata pagi harinya dia butuh penyemangat dari saya, Pak. Saya bilang, sini teh, peluk ku Abah. Ditangkep, Pak, sama saya, anak kelas 2 SMA perempuan. Saya peluk dia, Pak, dengan erat, Pak. Saya bilang ke saya, satu saat nanti mungkin Abah yang butuh pelukanmu, teh. Nah begitu, Bapak Ibu. Dan itu teh kenangan. Bapak Ibu kenapa jadi mengulang begini? Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jangan sampai orang-orang yang datang kemudian itu membicarakan tentang keburukan kita. Tapi yang kita harapkan, anak kita, pasangan kita, tetangga, sahabat, jamaah masjid itu, ketika kita tidak ada, maka yang dibicarakan adalah kebaikan-kebaikan kita, bukan sebaliknya. Dan juga bukan karena kita ingin dibicarakan, bukan, tapi itu adalah hasil amal baik kita pada hari ini. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kira-kira selama ini teladan yang mana yang kita berikan pada tetangga kita, sahabat, keluarga, jamaah masjid, yang baik atau yang sebaliknya? Karena baru terasa ketika nanti kita sudah tidak ada. Ibu saya, Pak, ada seorang ibu-ibu datang ke rumah saya pada saat kakak saya meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Kakak sepupu meninggal. Ada ibu datang, Ustaz, abdi mamun unggal kadi pasti emut ketuang ibu teh ke ibu saya. Emut naona gitu, Bu? Dia jawab, pokokna mah cenah mamahna Ustaz masa tiap tanggal 10 Zulhijjah nelpon abdi. Naon gitu telepon ke ibu tiap tanggal 10 Zulhijjah, sok telepon ibu, iya canak daging. Setiap tanggal 10 Zulhijjah teleponnya setahun sekali, ngasih tahu ada daging yang perlu dibawa. Saya bilang, doakeun atuh ke ibunya, mudah-mudahan ibu saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang lagi, Ustaz, kira-kira lebaran ayeuna aya moal yang nelpon ke abdi. Jadi maksud ibu teh naon di sim goreng teh? Nya menelpon moal nya engke cat, tenang Bu, saya akan meneruskan kebaikan ibu saya. Saya akan telepon ibu untuk bawa daging ke rumah saya bilang begitu. Ibu saya nelponnya setahun sekali. Tapi itu jadi kenangan. Jadi kira-kira Bapak Ibu, kenangan apa, teladan apa yang akan kita berikan dan akan dibahas oleh orang-orang yang datang kemudian? Kebaikan atau keburukan? Oleh karena itu, tentukan pilihan Anda mulai dari sekarang. Tepat pukul 6 Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk memberikan teladan yang baik-baik. Siap Ibu gimana? Boleh, silakan. Betul. Kemudian ratusan siswa bertahun-tahun berulang ini satu kalimat, satu kancing coplok, ya, satu kalimat satu kancing, satu kalimat satu koplok, ya, berarti yang tadi kata Bapak Rizal itu berarti orang tuanya pada stres ya, Pak? Satu di antara penyebabnya, bukan karena orang tua stres semuanya, karena banyak pengantarnya. Satu di antaranya adalah orang tua yang kemudian lagi stres, dampaknya ke anak-anaknya. Bagaimana kita sebagai guru menghadapi siswa yang ratusan seperti itu? Kalem aja Bu, kalem dulu aja, responnya tenang dulu aja. Contoh tadi, ketika pas anak tadi di jamban, dia bilang kancing coplok, saya bilang saha eta, tenang dulu aja. Karena kalau udah tenang, respon kita akan lebih baik lagi. Tapi kalau kita udah bilang terbalik si amane, kalakuan deh, akan kebawa emosi. Maka respon pertama, tenang dulu, kalem dulu. Setelah itu biar kita mikir apa yang perlu kita selesaikan. Kalau kemudian problemnya ada di keluarga, maka coba konseling keluarganya. Tapi kalau kemudian problemnya di teman-temannya, maka teman-temannya yang kita arahkan. Tapi kalau problemnya tentang gadget yang dia pakai, kita pahamkan apa fungsi gadgetnya. Jadi nggak bisa kemudian langsung selesai pada saat itu. Butuh kemudian panalung tikan teh, iya, ditalung tik, diteliti kunaon bet kieu ibu dak teh, apa penyebabnya.
Begitu. Aman Bu? Cimi-cimi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keselamatan plus barokah kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.